programnya masing-masing. Di unit kompetensi 3 pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH. Iya, kita sampai jam 5 tenggo aja ya Bapak Ibu ya, biar gak kemalaman. Sisa waktunya buat mengerjakan tugas yang tadi-tadi yang sekiranya belum selesai. Oke, unit kompetensi unit kompetensi 1 kita sudah membuat rencana audit ya Bapak Ibu ya, sudah membuat rencana audit. Kemudian Bapak Ibu sudah membuat pengecekan ini ya, pengecekan berkas-berkas awal yang masuk ke Bapak Ibu untuk pre-auditnya, pra atau pra-assessment seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini unit kompetensi 3 kita itu ya Bapak Ibu ya, melakukan pemeriksaan onsite-nya langsung seperti itu, melakukan pemeriksaan onsite-nya langsung seperti itu, atau audit onsite-nya langsung, melihat langsung proses produksinya, mengobservasi langsung bahan-bahan yang ada di gudangnya seperti itu. Lalu apa mengobservasi proses pencuciannya bagaimana. Nah, itu kegiatan-kegiatan PPH dan sebagainya, implementasi SCPH-nya bisa Bapak Ibu lihat langsung ya di lokasi produksinya pelaku usaha. Oke, iya, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke, iya, melaksanakan audit onsite ya Bapak Ibu ya, melaksanakan audit onsite langsung di lokasi produksinya perusahaan atau pelaku usaha. Jadi kalau tadi gasnya berarti langsung melihat ini ya, melihat proses produksinya langsung di dapur SPPG-nya, atau kalau prosesnya pembuatan kosmetik, obat, langsung melihat proses produksinya langsung di pabrik farmasinya seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini sama ya, berarti pengetahuannya ini ya diaplikasikan ya, Bapak Ibu ya. Knowledge-nya terkait SJPH, terkait dengan titik kritis kehalalan, terkait dengan regulasi pemeriksaan kehalalan produk. Nah, itu juga harus diaplikasikan di unit kompetensi yang ketiga ini. Skill untuk tadi ya, skill untuk mengisi checklist auditnya, skill untuk melakukan wawancara, skill untuk merumuskan temuan ketidaksesuaian pemeriksaan. Nah, itu juga perlu ya Bapak Ibu ya, perlu diaplikasikan juga. Sikap kerja terkait dengan kode etik auditor ya Bapak Ibu ya, terkait dengan kode etik auditor. Iya, ini ya Bapak Ibu ya untuk kode etik auditornya, jujur, objektif ya pasti ya Bapak Ibu ya. Lalu melaksanakan tugas audit sebagai ibadah juga. Nah, objektif, kritis, transparan, ya amanah pasti ya Bapak Ibu ya, amanah, tidak menerima suap, tidak menerima pelayanan apapun di luar kegiatan audit. Nah, ini juga ini ya penting ya Bapak Ibu ya, nanti aplikasikan nanti saat Bapak Ibu menjadi auditor halal di LPH. Oke, nah ini ya untuk outline-nya ya Bapak Ibu, outline-nya Bapak Ibu bisa melakukan opening meeting atau pertemuan pembukaan, lalu verifikasi kecukupan bukti implementasi SCPH, dan melakukan closing meeting ya Bapak Ibu yang melakukan closing meeting. Ya, sama ya, perkenalan dulu ya, Bapak Ibu, perkenalan, nyatakan tujuan auditnya, melakukan penilaian kesesuaian untuk melakukan verifikasi pemenuhan kesesuaian kriteria SJPH di PT atau di pelaku usaha apa dijelaskan ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, menyerahkan surat tugasnya jangan lupa yang pasti ya. Kalau tim auditnya tadi ada apa? Ada tenaga ahli dari Komisi Fatwa atau mungkin ada petugas pengambilan sampel ya Bapak Ibu perkenalkan juga.
Oke, ruang lingkup audit ya tadi ya Bapak Ibu ya jelaskan ruang lingkup auditnya, jenis produknya apa. Kalau ada fasilitas produksi yang menjadi titik kritis kehalalan SYPH-nya di fasilitas ya dijelaskan aja saat opening meeting, mungkin mungkin di gudang pihak ketiga atau mungkin fasilitas produksi pihak ketiga. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu nanti bisa jelaskan atau mungkin alat penggilingan atau apa, nah, itu bisa dijelaskan. Ya, kalau ada pengambilan sampel biasanya nanti petugas pengambilan sampelnya ya yang menjelaskan ya Bapak Ibu seperti itu. Isi checklist auditnya diperlihatkan saja. Ini Bapak Ibu aspek-aspek aspek-aspek kriteria SJPH yang dinilai seperti itu. Lalu, oke, ya kalau kriteria kelemahan ini, kalau dulu ada ya Bapak Ibu ya, jadi ini pengetahuan aja. Jadi kalau dulu ada, kalau waktu masih di MUI itu ada tidak sesuaian ya mayor, minor, observasi kayak gitu ya Bapak Ibu. Cuma untuk saat ini penilaiannya, penilaian kesesuaian, ketidaksesuai hanya sesuai dan tidak sesuai saja untuk sertifikasi halal sesuai atau tidak sesuai saja. Makanya nanti isi checklist auditnya juga menyesuaikan penilaiannya sesuai tidak sesuai saja. Iya, jelaskan agenda auditnya tadi. Tadi sudah dijelaskan ya, Bapak Ibu ya, sudah dijelaskan agenda auditnya, sudah dijelaskan agenda auditnya ke tim manajemen halalnya perusahaan. Iya, ya mungkin kalau berubah mungkin bisa dikonfirmasi saat opening meeting ya, Bapak Ibu, seperti itu. Iya, lalu eh, di apa pelaku usahanya diberitahu dokumen atau record apa saja nih yang sekiranya diperlukan untuk Bapak Ibu auditor untuk menilai menilai kesesuaiannya seperti itu. Mohon disiapkan dokumen manual halal yang terbaru, SOP halal yang terbaru, atau mungkin bukti formulasi produk, record penerapan masing-masing proses produk halal seperti itu. Nah, itu harus disampaikan ya pada saat opening meeting ke pelaku usaha. Oke, lalu lakukan Oke, ya ini lain-lainnya ya Bapak Ibu ya. Sampaikan kerahasiaan, confidentiality pelaku usaha, kemudian tadi ya nyambung ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada konfirmasi pre-audit ya. Konfirmasi beberapa temuan saat pre-audit atau audit tahap satu di opening meeting juga bisa, tapi sebagian aja, enggak, jangan langsung semuanya. Kemudian sama ya Bapak Ibu ya opening meeting supaya tim manajemen halalnya atau pihak perusahaannya juga nggak tegang-tegang banget ya Bapak Ibu ya ngadepin auditor halal. Jadi bisa dipersilahkan kepada tim manajemen halalnya untuk menjelaskan company profile-nya seperti itu. Iya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan ya Bapak Ibu ya langkah-langkah untuk melakukan opening meeting. Nah, di sore hari yang cerah ini, adakah Bapak Ibu yang ingin menjadi relawan untuk mendemonstrasikan opening meeting? Saya persilahkan. Pasti nilai keaktifannya ditambah ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mencoba mendemonstrasikan opening meeting. Karena nanti ditanya Bapak Ibu sama asesornya terutama yang lanjut uji kompetensi ya, pasti akan diminta untuk melakukan opening meeting.
Oke. Ini karena mungkin udah sore ya Bapak Ibu ya, jadi ya sama ya Bapak Ibu kita perkenalkan. Saya dari LPH mana, lalu tujuan auditnya seperti apa. Eh, Atau oh ya, Pak Robi mau mencoba, silahkan Pak Robi. Pakai Baik, nama LPH-nya langsung aja Pak, monggo silahkan. saya udah ketok lawang di lokasi ya Pak. Iyo siap. Terima kasih. Eh, Selamat pagi Pak. Berapanya masih pagi nih Pak. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bapak saya dari LPH Pademangan Sudian yang berlokasi di Wonosobo Bapak. Kebetulan saya mendapatkan tugas dari LPH saya untuk mengaudit perusahaan yang Bapak miliki atau di sini sebagai SPPG, SPPG tadi apa nih Pak? Saya lupa. Sebagai SPPG A, itu aja nih Pak. SPPG PDZ, gitu Pak. Pada kesempatan kali ini Bapak, saya ingin mengaudit perusahaan Bapak di mana Bapak telah mengajukan di BPH untuk pengajuan sertifikasi halal Bapak. Ya. Terkait pada kesempatan pagi hari ini Bapak dimohon untuk tim Bapak menyiapkan diri ya, terutama untuk tim auditor halal internal dan penyuluh halal dan tim karyawan yang Bapak miliki serta dokumen-dokumen pendukung seperti manual book halal dari perusahaan yang Bapak miliki, kemudian SOP, kemudian diagram alir yang telah dilaksanakan di perusahaan Bapak, kemudian formulasi-formulasi produk yang Bapak gunakan, kemudian mungkin ada invoice yang bisa yang masih disimpan atau surat jalan pengiriman penerimaan barang bahan baku untuk apa namanya untuk dapur dan proses untuk pengiriman barang menuju dari SPPG menuju ke sekolah. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti Pak Robi kurang lebih seperti itu ya Pak, saat nanti asesmen oleh asesor kompetensi dari LSP, nah, sama mungkin ditambah sedikit terkait penekanan confidentiality aja mungkin ya Pak, penekanan kerahasiaan dan juga tadi apa jangan lupa surat tugasnya diserahkan ke tim manajemen halalnya sih perusahaan seperti itu. Oke, iya. Oke, nanti kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya yang lanjut terutama yang lanjut uji kompetensi ya Bapak Ibu ya. Mempraktekkan opening meeting di depan asesor kompetensinya. Pak, saya mau mencoba boleh, Pak? Oh ya, boleh. Silahkan, Bu. Ya, satu bapak-bapak, satu ibu-ibu. Boleh, lanjut, Bu. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari LPH, LP POM Banten. Mm-mm. Berikut surat tugas yang diserahkan, yang akan kami berikan kepada manajemen perusahaan. Nah, dengan tim auditor sebagai berikut. Ketua auditor, saya sendiri, Dila Rosbirga Mutiara. Kemudian ada beberapa dari tim kami sebagai auditor dan pendamping audit. Nah, dari audit awal yang telah kami terima datanya, telah kami verifikasi, sehingga kita lanjutkan ke audit yang berikutnya. Yang sebelumnya kan hanya dokumen dan sudah kita lihat di praudit. Kemudian dengan tujuan dari audit ini adalah menemukan fakta-fakta, tapi bukan mencari kelemahan dari perusahaan yang diaudit ini. Kemudian data-data yang kita akan audit nanti bersifat konfidensial, jadi tidak perlu di-share, tapi nanti kita diskusikan bersama dan kita periksa bersama-sama
di lapangan dan observasi, kemudian melalui proses interview juga, dan kita cek fakta-faktanya. Demikian kesempatan yang diberikan kepada kami, dan kami kembalikan kepada perusahaan. Terima kasih. Oke, iya, makasih banyak ya Bu Dila ya. Kalau udah dari LPPOM udah hatam lah ya untuk opening meeting mah sudah pekerjaan sehari-hari seperti itu. Belum sih Pak, masih masih ikut-ikut aja Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Nanti Bu Dila itu ya kurang lebih nanti saat demonstrasi ke asesornya seperti itu ya. Pada saat kalau asesornya minta mohon demonstrasikan caranya melakukan opening meeting. Terima kasih banyak Ibu Dila sama Pak Robi tadi ya sudah mendemonstrasikan opening meetingnya dengan sangat baik seperti itu. Bapak saya izin ambil perjalanan, saya on-kan Oh iya, yang penting Pak Supriyono tetap ini ya, tetap nyimak ya, nggak masalah. Untuk oke, iya tadi ya Bapak Ibu ya sudah kita bahas terkait melakukan opening dan closing meeting. Nah, ini agak yang ini agak panjang, tapi ini saya mengingatkan aja ya Bapak Ibu ya, yang ini mengingatkan aja. Jadi sudah harus bisa bedakan bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Nah, sudah harus bisa membedakan itu. Kemudian kemasan, ya kemasan primer ya, yang langsung kontak dengan produk ya, Bapak Ibu. Pelumas, food grade lubrikan, atau mungkin ada pelumas mesin seperti itu yang sekiranya kontak dengan produk food grade conveyor seperti itu. Food grade conveyor, food grade lubrikan untuk conveyor seperti itu ya Bapak Ibu, yang untuk yang pabrik yang pakai conveyor, sanitizer pakai etanol atau mungkin pakai bahan-bahan kimia lain seperti itu, amonium quaternar atau sanitizer dengan bahan-bahan chemical lainnya. Bahan penolong pencucian, iya. Jadi sanitizer sama bahan penolong pencucian beda ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau cleaning atau nyuci ya tadi cuma ngilangkan kotoran saja. Kalau sanitizer memang tujuannya untuk mengurangi tadi mikroba-mikroba pencemar. Jadi ya bahan apa? Bahan pencuci sama bahan pensanitasi sudah beda pengertian ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Juga bisa beda bahannya seperti itu. Lalu ya bahan penolong pencucian ya ini ya sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin ya kalau yang dapur catering seperti itu kan bisa ini ya ya sabun cuci piring apa gitu. Kalau sanitizer misalkan kalau yang kafe-kafe kopi, nah itu mesin espressonya ada bahan sanitizernya sendiri. Atau kalau di restoran yang sudah skalanya menengah besar, untuk talenannya sendiri juga ada bahan sanitasinya ya Bapak Ibu, nggak cukup dicuci kalau yang restoran menengah besar. Nggak cukup dicuci di sink, tidak, masih ditambah bahan sanitasi. Biasanya bahan sanitasinya itu bubuk seperti itu untuk talenan-talenan yang memang untuk apa tempat untuk nadahi daging seperti itu. Oke, terus ya kemasan macam-macam ya Bapak Ibu ya, kemasan apa polipropilen, ya kemasan polipropilen dia pakai bahan penolong penstabil proses yang kemungkinan dari turunan lemak, sehingga kecukupan minimalnya untuk dokumen pendukung kemasan ya tadi ya Bapak Ibu ya, pernyataan bebas babi, pernyataan bebas hewani dari produsen dari produsen kemasannya seperti itu. Media validasi berarti untuk memastikan oh ini alatnya sudah bersihnya valid atau tidak seperti itu. Jangan hanya kelihatan bersih tapi kan kontaminan bakterinya masih banyak seperti itu. Nah, itu biasanya untuk memastikan memvalidasi kebersihan menggunakan media mikrobiologis ya Bapak Ibu ya, menggunakan media mikrobiologis. Misalkan dilakukan swab atau di swab dengan larutan NaCl, dengan larutan
apa buffer peptone water. Nah, kalau pakai buffer peptone water berarti ya tadi harus dimintakan dokumen pendukung halalnya untuk peptonnya tadi, dokumen pendukung halal yang menelusuri sumber peptonnya, sumber proteinnya, karena kan pepton hasil pemecahan protein ya, Bapak Ibu ya. Lalu eh, dokumen pendukung untuk telusur sumber enzim yang digunakan untuk menghidrolisis protein menjadi peptonnya. Kalau menggunakan enzim, kalau menggunakan asam kuat ya berarti dia masuknya positif list ya, Bapak Ibu pakai HCl atau H2SO4 mungkin, atau menggunakan asam kuat lainnya. Atau iya misalkan untuk ini ya, untuk validasi validasi obat steril ya Bapak Ibu ya, menggunakan triptik soy broth seperti itu, menggunakan media triptik soy broth melalui media fill seperti itu. Jadi kan untuk produksi obat steril mesinnya juga harus steril ya Bapak Ibu ya. Mesin fillingnya juga harus steril, dimasukkan media tadi, media triptik soy brothnya, dilihat ada kontaminan kah pada mesin fillingnya itu. Obat steril ya misalkan tadi vaksin ya Bapak Ibu, untuk mesin filling vaksinnya itu dipastikan ada kontaminan bakterinya apa tidak dengan proses media fill tadi dengan triptik soy broth, sama dokumen telusurnya berarti bahan-bahan kritis yang ada pada media triptik soy brothnya itu. Ini untuk eh, validasi kebersihan ya tadi dengan media yang halal ya, Bapak Ibu, ya, media yang halal. Ya kalaupun tadi medianya mengandung najis sedang ya, mengandung najis sedang misalkan mengandung pepton daging sapi yang tidak diketahui penyembelihannya. Nah, itu masih bisa selama setelah validasi kebersihannya itu dilakukan kayak pembilasan, dilakukan cleaning ya Bapak Ibu ya. Dilakukan cleaning najis sedang seperti itu, disiram air atau di apa? Dibasuh atau di spray dengan alkohol non-homer. Ya ini ya untuk teknik validasi kebersihannya dengan kontak plate, dengan triptik soy agar, ya atau bisa tadi dengan swab, bisa swab ke apa wilayah-wilayah yang ingin divalidasi kebersihannya, media fill untuk perusahaan obat steril ya, untuk perusahaan obat steril untuk tadi ngecek apakah mesin filling nya vaksin itu sudah steril atau belum. Nah, tadi dengan metode media fill. Final rinse water ya dengan air bilasan terakhir, lalu dicek ATP-nya. Ya kalau ada ATP berarti di situ ada kontaminan mikroba berarti ya, Bapak Ibu. Oke, iya media kalau itu hal tersertifikasi halal ya sudah memenuhi SJPH berarti ya. Tidak tersertifikasi halal tapi tidak mengandung materi turunan babi atau porcine derived material ya, PDM itu porcine derived material ya Bapak Ibu. Lalu oke oke selama setelah proses validasi kebersihannya itu dibilas atau dibilas air atau di spray isopropil alkohol. Kemudian kalau mengandung babi dan turunannya porcine derived material ya pasti not oke ya Bapak Ibu ya. Chemical buffer, validasi swab test dengan larutan chemical buffer dengan larutan buffer fosfat. Nah, larutan buffer fosfatnya itu juga positif list ya Bapak Ibu, positif list atau dikecualikan dari sertifikat halal sehingga ini oke oke seperti itu. Oh iya tadi ya triptik soy broth ya. Berarti kalau triptik soy broth berarti kita mintakan dokumen pendukungnya ya ini ya Bapak Ibu. Dokumen pendukungnya tadi enzim, dokumen pendukung halal untuk enzim pankreatiknya. Berarti dari hewan ya berarti harus ada
sertifikat halalnya berarti kalau enzim pankreatiknya dari hewan. Dokumen telusur sumber enzimnya, dokumen telusur untuk sumber peptonnya, dokumen telusur untuk sumber peptonnya, dokumen telusur halal untuk ini apa? Dokumen telusur halal untuk ini enzim papainnya yang menghidrolisis protein kedelai menjadi soya pepton seperti itu. Dokumen sumber protein, sumber enzim dan dokumen telusur halal enzim yang memecah kasein menjadi kasein pepton atau kasein menjadi kasein hidrolisat seperti itu ya. Oke. Nah, ya ini sama ya Bapak Ibu ya dokumen. Sebenarnya nanti kalau ditanya kategori bahan itu apa, bahan kritis, bahan tidak kritis itu betul, atau bahan tidak kritis, bahan sangat kritis, nah itu juga betul ya Bapak Ibu ya sama saja. Yang penting Bapak Ibu bisa mengkategorikan bahan itu menjadi bahan tidak kritis dan bahan kritis yang butuh dokumen pendukung halal. Nah ini untuk contohnya dokumen pendukung sertifikat halal, ketetapan halal, sertifikat halal luar negeri. Untuk verifikasinya itu ya Bapak Ibu ya di website data LHLN, di website BPJPH data LHLN, lalu nanti keluar lembaga halal luar negeri yang diakui oleh BPJPH. Iya, ini kalau daging impor ya Bapak Ibu ya, karena sertifikat halalnya per pengapalan. Jadi kita harus ngecek informasi yang ada di labelnya ini dengan yang ada di kardusnya itu sama. Lot number, plan number, tanggal penyembelihannya juga sama. Contoh, contoh ya ini sertifikat halalnya dicocokkan lembaga halalnya sama yang ada di kardus. Halal Transaction of Omaha. Ininya sama tidak nih Halal Transaction of Omaha? Oh ya sama. Terus nama bahannya sama tidak? Frozen beef short plate. Di sini dicocokkan namanya frozen beef short plate juga atau tidak? Tulisannya oh di sini nyempil ya labelnya. Beef short plate. Oh ya sama ya Bapak Ibu ya. Lalu Swift Beef Company ya nanti dicocokin di sini produsennya yang ada di label dengan yang ada di sertifikat. Terus dicocokkan lagi apanya? Oh packing date-nya, packing date-nya di sini packing date-nya 15 September sampai 21 September. Di sini packing date-nya tanggal 6. Ya berarti nggak cocok ya sertifikatnya dengan yang ada di labelnya. Packing date-nya di sini 15 September sampai 21 September. Di sini packing date-nya tanggal 6. Nah, itu Bapak Ibu ya ditemukan uh, tanggal packing date yang ada di kardus dagingnya dan packing date yang ada di sertifikat halalnya itu tidak cocok. Ya sama ya sertifikat halal daging impor dari Australia. Ya, tapi tetap dicocokin dulu ya Bapak Ibu ya tadi di website BPJPH-nya itu. Ya, ini sertifikat halal per pengapalan, lot number-nya dicocokkan, ada info production date-nya juga harus sama, ada logo halal Ivanka-nya M kalau produknya bersertifikat halal dari Ivanka. Spesifikasi, komposisi, kandungan suatu bahan atau menyatakan proses ringkasnya ya. Nah, ya sama spesifikasi seperti ini, tapi dibaca detail di bagian description-nya ya, Bapak Ibu ya. Dibaca detail di bagian description-nya. Kalau vitamin B12 ini berarti dia harus didukung oleh harus didukung oleh sertifikat halal karena ini di sini bahan kritisnya ada banyak ini maltodextrin,
lalu ada larutan buffer sitrat seperti itu, buffer sitrat. Tadi kan asam sitrat dari proses mikrobial juga. Lalu ininya juga mikroba yang menghasilkan vitamin B12 juga dilakukan GMO atau modifikasi ini ya genetik ya seperti itu. Ya kalau sudah GMO sudah tadi ada modifikasi genetiknya berarti sumber gennya lalu enzim untuk memotong dan menyambungkan gennya lalu plasmidnya atau vektornya gen untuk media untuk ekspresi genetiknya. Nah, itu juga harus ditelusuri ya Bapak Ibu itunya asal usul telusur halalnya. Makanya untuk rekayasa genetika itu agak sedikit rumit untuk telusur halalnya. Oke, nah ini untuk tadi ya kalau maltodextrinnya dia dari maltodextrin hasil pemecahan karbohidrat kompleks, hasil pemecahan parsial pati ya Bapak Ibu ya oleh enzim ataupun asam kuat. Kalau oleh enzim berarti dimintakan dokumen pendukung enzimnya dan surat konsistensi penggunaan enzimnya itu seperti itu. Kalau pakai asam kuat ya berarti ini ya, berarti dia positif list kalau asam kuat. Kalau menggunakan enzim dimintakan dokumen pendukung halal enzimnya dan surat konsistensi penggunaan enzimnya. Ya, ini spesifikasinya contoh untuk bawang, bawang bubuk, bawang kering. Nah, jadi kalau di spesifikasi masih ada bahan kritisnya ditelusuri ya Bapak Ibu ya. Dokumen pendukung bahan kritis yang ada di dalam spesifikasi yang disubmit oleh pelaku usaha. Nah, kalau ini jelas ya, oh, ini jelas ya beta karotin menggunakan bahan coating gelatin babi ini jelas non halal. Oke, ini untuk medianya. COA untuk tahu apa? Ya, kalau tadi Bu Titis jelaskannya untuk ya hasil analisis mikroba, fisik, hasil analisis kimia. Tapi untuk aplikasinya kalau di auditor halal itu kita untuk tahu produsennya siapa, untuk tahu batch numbernya sama atau tidak dengan bahan yang ada di gudang, untuk tahu tanggal produksinya tadi juga tanggal produksi si produknya itu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya COA untuk tahu nama produsennya, tanggal produksinya dan batch number dari bahannya itu sendiri. Iya, kalau ada not-not khusus di situ, not-not khusus ini bahannya pepton, pepton untuk media media untuk apa? Media fermentasi untuk bakteri yang menghasilkan asam glutamat nantinya diolah jadi MSG seperti itu. Nah, ini media baktosoitonnya ternyata sumbernya dari kedelai, tapi bahan penghidrolisisnya, bahan enzim yang memecah protein kedelainya itu dari enzim protease babi yang diimpor dari Itali. Nah, itu makanya kalau ada not-not khususnya terkait kehalalannya dicermati ya Bapak Ibu di COA-nya. Tapi tadi yang saya beritahu terutama kok COA untuk tahu batch number, tanggal produksi dan tadi nama produsennya. Oke, flowchart sama. Kalau Bapak Ibu ketemu bahan kritis yang ada di flowchartnya itu berarti ditelusuri lagi dokumen pendukung halalnya apabila terdapat bahan kritis di flowchartnya itu. Di sini kan ada bahan kritisnya enzim ya, berarti dimintakan lagi dokumen pendukung halal untuk enzimnya itu dan surat konsistensi penggunaan enzimnya. Iya. Iya, santan gam juga ini ya, dia produk mikrobial ya, jadi dia harus ada dokumen pendukung halal juga.
pernyataan atau statement. Pernyataan statement harus dikeluarkannya dari produsen, bukan dari distributornya, dari produsennya sehingga bisa ditelusuri. Ya, ini food grade lubrikan. Food grade lubrikannya bebas bahan dari babi dan turunannya. Ya, ini product information ya sama ya. Product information sama ya, Bapak Ibu ya, ditelusuri, dibaca detail ininya, dibaca detail konten ininya, konten dokumennya. Kolesterol untuk bahan kosmetik, untuk bahan obat mungkin ya Bapak Ibu seperti itu. Kolesterol diambil dari kolesterol diambil dari hewan hidup yang tidak dibahayakan dan dead animal. Dead animal berarti dari bangkai ya kolesterolnya ya Bapak Ibu di sini. Kolesterolnya diambil dari dead animal which one fit for human consumption but we are unable to confirm animal are slaughter in accordance with Islamic law. Ya berarti kalau kayak gini ya tidak bisa dipakai ya Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan kecukupan dokumen pendukung bahan untuk SJPH-nya seperti itu. Jadi deskripsinya dibaca, didetilkan, kemudian diinterpretasi oleh auditor. Setelah diinterpretasi, dibandingkan dengan kriteria ataupun klausul yang diminta oleh SJPH, lalu Bapak Ibu auditor simpulkan apa apakah sesuai atau tidak sesuai seperti itu. Oke. Ya, ini tadi pernyataan, iya sama ya kalau ada penggunaan etanol ya, penggunaan etanol untuk pelarut, untuk bahan sanitasi, juga dimintakan keterangannya bahwa sumber etanol bukan berasal dari industri minuman keras seperti itu. Sumber etanolnya dari mana? Dari dari molase kah atau mungkin dari singkong seperti itu. Iya, ini alkoholnya kalau alkohol sintetik ya bisa ya Bapak Ibu ya memenuhi persyaratan kehalalan alkohol. Alkohol sintetik tidak berasal dari industri homer atau industri minuman keras atau etanol dari hasil reaksi hidrasi etilena. Nah, itu juga bisa. Ya, nggak ada dokumen tadi. Nah, biasanya tidak ada dokumen tadi. LPH menyiapkan ya, Bapak Ibu ya. LPH menyiapkan dokumen kuesioner seperti itu. Tadi apabila flowchart, spesifikasi COA-nya sulit untuk didapatkan, LPH menyediakan kuesioner seperti itu. Kuesioner bahan yang nantinya dilengkapi di sini terkait telusur kehalalan bahannya, sumber bahannya dari mana, dari proses yang bagaimana, ada penggunaan bahan penolong yang non halal kah dan sebagainya. Nah, ini dari yes no ini ya Bapak Ibu ya, dari yes no ini nanti Bapak Ibu auditor interpretasi kesesuaian dan ketidaksesuaiannya. Iya, lalu metode audit ya, Bapak Ibu ya, audit, metode audit mengkombinasikan ini cek dokumen rekaman, interview, observasi, eh, cek fisiknya ya, cek fisik kemasannya, cek fisik produknya seperti itu. Atau perhitungan neraca massa kalau ada, kalau memang itu produk tertentu ya, dilihatnya dari keseimbangan neraca massanya seperti itu. Iya, misalkan kita wawancara orang QC, kita tanya apa saja, apa yang dilakukan, apa saja indikator yang diperiksa pada saat QC incoming, apa saja yang diperiksa pada saat
penerimaan bahan datang seperti itu. Bagaimana SOP penerimaan bahan datangnya seperti itu. Tolong diperlihatkan form penerimaan bahan datangnya. Iya, lalu ya kita interview, kita cocokkan dengan bukti-bukti yang ada ya dibandingkan dengan isi manualnya, bandingkan dengan kriterianya juga seperti itu kita dapatkan apakah proses penerimaan bahan datangnya sudah sesuai atau belum dengan SJPH-nya seperti itu. Sembari kita wawancara, sambil observasi, review dokumen rekamannya, kita dapatkan bukti audit yang valid ya seperti itu. Ya ini ya untuk dokumen pembelian, dokumen purchasing dimintakan bukti pembeliannya, invoice, PO, dan sebagainya dicocokkan dengan daftar bahannya ya Bapak Ibu dicocokkan dengan daftar bahannya yang dibuat oleh perusahaan. Cocok atau tidak bukti pembeliannya dengan daftar bahan yang dibuat oleh penyelia halalnya. Seperti itu. Cocok tidak dengan SOP pengadaan bahannya. Sama kalau SOP kalau di perusahaan menengah besar sudah integrated ya Bapak Ibu ya SOP-nya integrated, integrasi mutu dan halal misalkan. Jadi eh, Bapak Ibu jangan kaget ketika nanti menafsirkan SOP dari perusahaan menengah besar yang mengajukan sertifikasi halal. Iya, ya ini ya cara periksa dokumen pendukung bahan, ininya cara kerjanya. Bahannya positif list, tidak perlu diperiksa. Kalau bahannya itu bahan kritis, ya cek ini kecukupan dokumen pendukungnya seperti itu. Pernyataan ada kop surat, pengesahan dari personilnya seperti itu. Lalu kalau dia MSDS cek komposisi bahannya, bahan-bahan itu terdiri dari apa-apa saja. Misalkan MSDS tadi ya buat bahan kimia yang masih pakai nama dagang seperti itu. Jadi kita harus tahu nama kimianya supaya bisa kita cocokkan dengan KMA regulasi 1360. Ini diakui oleh MUI dan BPJPH ya Bapak Ibu ya. Sertifikasi halal diakui oleh BPJPH seperti itu. Cek masa berlakunya kalau yang sertifikat luar negeri. Kalau repacking berarti harus ada tadi pernyataan dari supplier atau ada bukti audit supplier berkalanya. Jadi kalau nanti audit ke pelaku usaha bahan kemasannya itu kayak kemasan polosan seperti itu ya, kemasannya kok polosan. Nah, itu mungkin sudah repacking dari suppliernya. Nah, kita mintakan bukti audit supplier atau bukti tadi pernyataan itu isi kemasan polosannya itu bahan apa, dari produsen apa, seperti itu. Bisa tahu dari COA-nya juga. Oke, periksa dokumen manual ya, manual sama SOP-nya dicocokkan ya Bapak Ibu ya, manual sama SOP-nya dicocokkan. Kalau penanganan produk tidak sesuai kriteria halal di manual dimusnahkan, berarti ya di prosedur di SOP-nya juga harus ngomongnya dimusnahkan juga. Jangan sampai di manual ngomong dimusnahkan, tapi di SOP-nya ngomongnya dilakukan rework, dilakukan downgrade seperti itu untuk yang tidak sesuai kriteria halal. Jadi harus matching ya Bapak Ibu ya isi manual dengan isi SOP-SOP rujukannya yang diimplementasikan oleh perusahaan. Oke ya tadi ya wawancara tadi ya menyesuaikan ya Bapak Ibu ya menyesuaikan dengan siapa yang kita wawancara, kemudian yang tadi mencakup proses produk halalnya seperti itu. Jadi dulu kan dengan pertanyaan 5W1H apa bagaimana diakhiri dengan yes no question apa diakhiri dengan yes no question benarkah ini benarkah apa penafsiran interpretasi saya seperti itu atau oke nah ini lalu sudah observasi kita lihat langsung ya Bapak Ibu ya prosesnya seperti apa dicocokkan dengan dokumen rekamannya.
Sambil kita wawancarai interview personil yang tadi, yang ngecek bahan datang, yang melakukan produksi, dan sebagainya. Dibandingkan juga dengan isi SOP-nya, sejalan atau tidak dengan isi SOP dengan yang diperlihatkan ke kita saat hari H auditnya itu. Oke, lalu ini ya untuk neraca massa ininya prinsipnya ini ya Bapak Ibu ya, yang mudahnya ya, neraca massa jadi jumlah bahan masuk sama dengan jumlah sesuatu yang keluar, seperti itu. Jumlah input sama dengan jumlah outputnya. Outputnya tidak hanya dalam bentuk produk akhir ya Bapak Ibu ya, bisa dalam bentuk produk samping, bisa dalam bentuk limbah atau apa. Nah, jadi jumlah apa ya, ini ya hukum kimia dasarnya ya dari Lavoisier, total massa yang masuk, sama dengan total massa yang keluar, seperti itu. Total massa keluarnya baik dari penjumlahan produk hasil reaksi akhirnya, limbah ataupun produk samping atau byproductnya. Ya, ini ya contohnya ya untuk kalau audit pabrik gelatin di Cina atau di mana. Nah, ini misal sumber tulangnya dari RPH atau dari pengepul tulang B, seperti itu. Jumlah tulang masuk 12.000, jumlah tulang masuk dari supplier B 8.000. Berarti output inputnya 20.000 kilo ya, Bapak Ibu ya. 12 tambah 8.000, 20.000. Produk luarannya outputnya, produk akhirnya sendiri gelatin, limbah sama by produknya ataupun susut ya. Susutnya berapa sekian, dihitung, efisiensinya berapa, dicocokkan dengan efisiensi operasionalnya sehari-hari. Kalau sama, sesuai, berarti ininya ya betul, semua supplier tulangnya itu sudah terdaftar di daftar bahan. Tapi kalau luarannya kok lebih banyak daripada input ya, berarti ada bahan tulang yang disembunyikan dari daftar bahan yang perlihatkan ke kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, intinya jumlah input sama dengan jumlah outputnya. Hanya saja output tadi bisa dalam bentuk penjumlahan produk akhir, limbah, produk samping, dan juga susutnya itu. Oke, nah ini untuk ya jadi kalau pelatihan auditor kayak ISO gitu itu ini ya Bapak Ibu ya, checklistnya kan pasti disuruh buat sendiri. Tapi kok pelatihan auditor di sini kami sediakan ya Bapak Ibu ya untuk checklist auditnya, seperti itu. Checklist auditnya kami sediakan. Iya, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi checklist auditnya. Ya, tapi tenang ya Bapak Ibu ya, hari ini tugas tiganya tidak saya berikan untuk hari ini. Jadi hari ini tugasnya hanya unit 1 dan unit 2 saja. Tugas tiganya untuk eh, besok sesi saya terakhir aja ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini hanya dua tugas, rencana audit dan pre-audit saja. Nah ini jadi checklistnya ada Y, T, sama TR. Kalau Y berarti ya sesuai ya Bapak Ibu ya. Y berarti dia sesuai, T tidak sesuai, TR tidak relevan. Berarti kalau iya berarti sudah sesuai, T tidak sesuai atau NC, TR tidak relevan. Ya, jadi di pertanyaan ini ditanyakan ya Bapak Ibu, ini kan dalam bentuk pernyataan. Jadi nanti Bapak Ibu membahasakannya ke pelaku usaha, seperti itu. Sudah diterapkan atau belum, atau ada bukti-buktinya bagaimana.
Nah, ini kalau ada catatan temuan ketidaksesuaian ditulis seperti tadi, sesuai pelor, satu kalimat penuh aja juga bisa seperti ini. Belum ditemukan bukti sosialisasi kebijakan halal ke supplier, contoh. Belum ditemukan rincian tupoksi dari anggota masing-masing tim manajemen halal. Belum ditemukan bukti pelatihan, daftar hadir atau foto dan sebagainya. Cuma biasanya yang agak sering temuannya juga uh, tim manajemen halalnya itu sudah diberikan pelatihan. Hanya saja tadi operator-operatornya, operator produksi, operator packingnya, nah itu biasanya belum pada dapat training internal halalnya. Jadi training halal internal itu untuk tim manajemen halalnya dan juga tadi untuk sampai ke tingkat operator-operatornya juga ya Bapak Ibu ya. Operator packing, operator di gudang, operator di mana site produksinya juga. Tuh. Iya, bahan-bahan bersertifikat halal atau sudah memenuhi kriteria bahan. Nah, ini ditemukan sertifikat halal dari Sandong Halal Certification, bahan kolagen, impor dari Cina masa berlakunya habis. Contoh berarti ya ditulis tidak sesuai di poin B9 seperti itu. Pelaku usaha memiliki dokumen pendukung berupa sertifikat halal. Ternyata kan sertifikat halalnya punya tapi kadaluarsa ya kita centang di sini, centang di T di poin B9 seperti itu. Iya, ini sama ya Bapak Ibu ya, cek ini dokumen, lokasi, tempat, prosedur-prosedur, SOP. Kalau dia sharing facility dipastikan tadi ya fasilitasnya terpisah seperti itu. Fasilitasnya terpisah dari ya tadi terkait dengan PPh-nya itu. Nah tadi ya kalau TR tidak relevan ya, yang kita auditkan misalkan pabrik makanan minuman, pabrik obat atau apa. Nah TR di sini kan nanyanya tentang lokasi alat proses penyembelihan. Nah kita centangnya di bagian sini Bapak Ibu di bagian TR atau tidak relevan. PU yang diaudit adalah industri, bukan merupakan RPH ruminansia ataupun rumah potong unggas. Tuh. Iya, ini terkait pendistribusian atau apa. Nah, kalau tadi ya ada potensi kontaminasi dari jasa logistik pihak ketiga, ada dari fasilitas produksi pihak ketiga, ya bisa ditulis juga temuannya di sini kalau memang itu temuannya ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini sama. Iya, SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Nah, oh iya, jadi kalau nanti baca SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria halal, jadi untuk produk yang dia tidak sesuai kriteria halal, nah dia harus dimusnahkan atau dia diolah menjadi produk non pangan ya Bapak Ibu ya atau diubah menjadi produk pakan hewan. Dijelaskan di itu yang misalkan gagal sembelih atau hewannya itu matinya karena proses stunning atau mungkin di truk kedempet-dempet jadi ayamnya mati sebelum disembelih. Nah, itu harus ditangani sebagai produk yang tidak memenuhi kriteria halal ya dimusnahkan atau mungkin diolah menjadi pakan ternak seperti itu. Dicek kembali di SOP-nya. Ya, sampai ini audit internal, kaji ulang manajemen seperti itu. Nah, ini ya tadi ya audit internal tadi dicek lagi di SOP-nya sudah jelaskan ruang lingkupnya apa belum. Jadi ruang lingkupnya itu ya kalau dia pakai tadi fasilitas produksi pihak ketiga, nah fasilitas produksi pihak ketiganya juga harus dijelaskan di SOP audit
internalnya. Misalkan saya audit kafe ternyata eh, audit kafe maca seperti itu ya, audit kafe maca, tapi di dapurnya tidak ada alat untuk bikin produk bakery, nggak ada panggangannya, nggak ada apanya. Ternyata pakai fasilitas produksi pihak ketiga, sehingga di SOP audit internalnya juga harus masuk ruang lingkupnya itu adalah fasilitas produksi pihak ketiga. Harus dijelaskan juga apa proses auditnya itu dilakukan audit silang ya, audit silang bagian gudang, audit produksi, audit bagian pembelian. Jadi tidak mengaudit bagiannya sendiri. Seperti Oke, ya tadi sama ya SOP terkait tadi sama SOP kalau ya tadi ya SOP pembelian, SOP apa masih. Jadi kalau misal SOP masih tulisannya 11 kriteria ya Bapak Ibu ya ini ya karena kan sekarang pakainya SJPH ya 5 kriteria SJPH ya Bapak Ibu ya. Nah itu termasuk tadi ya temuan SOP belum update ya Bapak Ibu ya SOP masih mengacu ke 11 kriteria misalkan sedangkan untuk saat ini sudah menggunakan 5 kriteria SJPH dipastikan SOP juga yang terupdate pada saat kita melakukan pemeriksaan ya contoh checklist satu checklist iya checklist. Iya, jadi nanti dari checklist ini ya, Bapak Ibu ya, dikonversi menjadi checklistnya ini dikonversi menjadi form ke formulir berita acara, formulir berita acara atau formulir ringkasan ketidaksesuaian seperti itu dikonversi menjadi form ringkasan ketidaksesuaian. Nah, ini sama ya, Bapak Ibu ya. Misalkan belum melibatkan bagian R&D, belum melibatkan bagian pembelian seperti tadi. Nah, itu atau mungkin pelatihannya belum melibatkan operator baru di site produksi, di bagian pengemasan dan sebagainya. Iya, betul, Bu. Ini Bapak Ibu nih, Bu Radu atau Bapak Rad. Jadi ya betul yang diringkas hanya tadi ketidaksesuaiannya. Cuma sebaiknya biar apa ya? Biar pelaku usaha tuh nggak kecewa-kecewa banget atau pelaku usaha tidak hilang motivasinya meskipun yang diringkas hanya ketidaksesuaiannya tapi pada saat closing meeting kesesuaiannya juga sebaiknya kita apresiasi ya Bapak Ibu ya ke pelaku usaha kesesuaiannya kita sebutkan saat closing meeting meskipun pada teknisnya yang ringkasannya tadi hanya untuk tadi ringkasan ke tidak sesuaiannya saja seperti itu. Ya itu ya jadi kebijaksanaan auditor juga penting ya Bapak Ibu ya dalam operasional sertifikasi halal itu sendiri. Iya ditemukan apa misalkan gelatin curah. Oh ini saya ya ditemukan gelatin curah seperti itu. Gelatin curah kemasannya polosan tidak tertelusur halalnya, logo halalnya. Nah itu ini ya masih beberapa temuan seperti itu di lapangan. Ditemukan COA tidak sesuai batch numbernya dengan yang tercantum di kemasannya ya. Berarti tidak sesuai kriteria bahan dan juga traceability-nya ya, Bapak Ibu ya. Dan ketertelusurannya juga. Oke. Oh, oh ya tadi fasilitas produksi pihak ketiga ya dia sharing facility
Sharing facility dan belum terjamin kehalalannya misalkan. Ya, sama ya dibaca SOP pembeliannya. SOP pembeliannya mengacu ke daftar bahan halal atau masih SOP pembelian ya mau-maunya si bagian purchasing aja beli yang murah atau yang kualitasnya bagus tapi belum ada sertifikat halalnya. Nah, itu nanti dilihat di bagian SOP pembeliannya itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya tadi SOP PPH memang harus kita cek seperti itu ya, SOP yang harus dicek berdasarkan checklist yang kita buat tadi. Ya, ini produk sama. Iya, jadi kalau sudah dibuka atau di repack ke toples atau apa, nah itu harus ada labelnya ya, Bapak Ibu ya, harus ada labelnya. Oh ya, ini tadi. Oke, oh ya kadang juga temuan kaji ulang manajemen hanya ngebahas ISO 9001 aja atau kaji ulang manajemennya hanya bahas ISO 22000 saja, tidak terintegrasi membahas halal. Nah, itu juga bisa ya, Bapak Ibu ya. Jadi tergantung tergantung case di lapangannya masing-masing dan tergantung interpretasi auditor terhadap suatu case juga ya. PU-nya jasa distributor, makanan kemasan, jasa pendistribusian. Jasa pendistribusian checklistnya sebenarnya sama, Pak. Hanya saja lebih terfokus ke proses seperti itu. Lebih terfokus ke bagian PPH-nya seperti itu. Karena kan kalau distributor kan lebih ke itu ya penanganan atau handling produknya si produsen seperti itu. Hmm, Jadi distributor ruang lingkupnya malah lebih sempit dibandingkan pabrik seperti itu, Pak. iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tapi checklistnya bisa dipakai untuk yang ruang lingkup jasa ataupun distributor ya. Atau ada akhirnya nanti checklist itu ngikutin ini ya Bapak Ibu ya, ngikutin Iya, LPH-nya masing-masing seperti itu. Misal LPPOM punya checklistnya sendiri, LPH ini punya checklistnya sendiri seperti itu. Jadi berat. ini Hmm, khusus kalau ini sebenarnya khusus pelatihan, tapi kalau mau Bapak Ibu pakai ya monggo dipersilakan. Atau ini juga hmm, diturunkan dari regulasi juga. Oke, ini oh ya dari checklist ini sudah, lalu kita ke tadi ya Bapak Ibu ya. Di checklist sudah, verifikasi SJPH-nya sudah kita lakukan secara onsite, lalu kita lakukan tadi apa pertemuan pertemuan interimnya ya Bapak Ibu ya. Pertemuan interim jadi tim auditornya ngumpul dulu merumuskan temuan-temuan ketidaksesuaiannya tadi dirumuskan ya apa-apa saja yang menjadi temuan seperti itu. Lalu yang temuan ketidaksesuaian tadi ini kan dituliskan pada tadi form berita acara atau form ringkasan ketidaksesuaiannya. Sama kadang LPH juga masing-masing juga ya Bapak Ibu ya formulir berita acaranya atau ringkasan ketidaksesuaiannya. Sama tadi penulisannya ya Bapak Ibu ya. Penulisan ketidaksesuaiannya dijelaskan rincian ketidaksesuaiannya apa-apa saja. Acuan boleh nulisnya tidak sesuai kriteria apa? Kriteria komitmen tanggung jawab, kriteria bahan, kriteria PPH seperti itu. Kalau tadi pakai yang tadi checklist tadi kriteria A titik 2 titik A atau B titik 9 atau apa, nah itu dari checklist yang sebelumnya ya Bapak Ibu ya, atau acuannya kriteria bahan, kriteria produk, kriteria PPH,
kriteria komitmen tanggung jawab, nah itu juga nggak masalah, sama saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa merumuskan ketidaksesuaian berdasarkan acuan standarnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa temuan ini tidak sesuai kriteria-kriteria ini. Ketua tim auditnya tanda tangan, penyelianya juga tanda tangan di form ringkasan ketidaksesuaiannya. Oh, di form berita acaranya, maaf. Dapat dilihat. Apakah SOP produksi bisa dijadikan satu dengan SOP akreditasi syariah dapat dilihat jadi acuan SOP sertifikat halal. Iya, sebenarnya kalau ini ya Pak Rizky ya, kalau SOP itu tadi aku bilang betul bisa diintegrasikan seperti itu, diintegrasikan misal dengan SOP halal, mutu, dan keamanan pangan seperti itu. Kalau memang poin-poin klausul ISO-nya itu sama, poin-poin yang diacu itu sama, yang nggak apa-apa, SOP itu bisa diintegrasikan. Bahkan form-form penerapan pun juga bisa diintegrasikan seperti itu. Iya, tadi Uni, iya, ini oke, ini sudah di penghujung materi ya Bapak Ibu ya. Tadi checklist berita acara auditnya sudah saya perlihatkan. Iya, ini tadi yang ada di checklist. Iya, ada pengambilan sampel, tapi pengambilan sampel yang melakukan petugas labnya ya Bapak Ibu ya, petugas lab yang bekerja sama dengan LPH seperti itu. Jadi Bapak Ibu auditor nggak perlu pusing ngambil sampel, yang ngambil sampel adalah petugas lab yang kerjasama dengan LPH saja. Nah ini yang sampel-sampel yang sekiranya diambil sampelnya seperti itu. Misalkan tadi minuman yang residu etanolnya lebih dari 0,5%, dicek dengan gas kromatografi residu etanolnya. Lalu kosmetik tidak tembus air, water resistant, apa kosmetik yang sekiranya nggak tembus air, kutek ya, misalkan kutek, eyeliner, apa lipstick. Nah itu dilakukan analisis daya tembus air. Lalu barang gunaan yang dari hewani seperti itu ya, barang gunaan yang dari hewani, misalkan penggunaan dari hewani ya. Tadi ya jaket kulit hewan seperti itu, jaket dari kulit hewan nanti dilihat di bawah mikroskopnya itu kulit sapi asli atau mungkin kulit babi atau apa. Nah, kalau kulit babi dia ada 3 titik saling ketemu ya, Bapak Ibu. Kalau di bawah scanning mikroskopnya itu. Nah, ini di untuk ininya ada ya Bapak Ibu ya di Fatwa MUI 80 tahun 2022. Nah kalau vaksin dia nggak bisa diuji lab soalnya sudah melalui pencucian berkali-kali meskipun sempat kontak dengan enzim tripsin babinya ya. Nah karena sudah dibilas, dicuci berkali-kali sehingga residu residu DNA babi dari enzimnya itu sudah tidak terlacak lagi pada produk akhir vaksinnya itu sendiri. Iya, sampel sama ya, sampel perwakilan ya, Bapak Ibu ya, sampel diusa diinikan representatif seperti itu. Oke, tadi interim, closing meeting sampaikan kesimpulan auditnya, temuan-temuannya dengan bahasa bahasa yang bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya, dengan bahasa yang bisa dipahami. Sampaikan temuan-temuan ketidaksesuaiannya, diapresiasi juga kesesuaiannya yang sudah dilakukan oleh auditi ataupun pelaku usaha, sampaikan proses audit setelahnya, prosedur keluhan dan banding, kesimpulan auditnya yang terutama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu merekomendasikan PU-nya untuk mendapatkan sertifikat halal atau tidak. Rekomendasi tanpa perbaikan atau
rekomendasi dengan perbaikan, dengan corrective action, seperti itu. Iya, ini lalu closing meetingnya, daftar hadir, kemudian sampaikan apresiasi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, sama confidentiality-nya selalu ditekankan. Oke, contoh berita acara, iya, pas materinya berakhir. Di setiap form surat pernyataan, audit internal, oh ini tanda tangan ini ya, tanda tangan saat closing ya, surat pernyataan, berita acara, ditanda tangan di stempel PU ya, di itu kan ditanda tangan di bagian berita acaranya, di stempel oleh pelaku usahanya, seperti itu. Oh, masih 16.51 seben 9 menit lagi. Jadi saya tunjukkan case study aja ya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan studi kasusnya unit 3 yang biasa yang mungkin nanti biar nggak kaget saat turun ke lapangan. Eh, Izin Pak Agam, pada saat pertemuan interim itu tadi kumpul antara auditor dengan pelaku usaha dan perwakilan dari perusahaan mm-mm. begitu, Pak Agam, apa di situ bisa terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan persepsi sehingga Oh ya, apa yang tadi sudah dirumuskan sebelumnya oleh kita atau tim auditor kemudian dibantah dengan berbagai macam argumentasi. Mungkin juga mereka kan sudah pinter atau belajar begitu barangkali oh Pak ya, Agam. Apakah mm-mm. memungkinkan kemudian kita dalam tanda kutip bukan melemah tapi kemudian tidak jadi Oh tidak atau jadi ya. batal atau Oke, berkurang temuannya sehingga oke. seperti itulah kira-kira Pak Agam. Oh Itu siap, apakah siap. biasa terjadi atau tidak boleh terjadi, Pak Oke, Agam? iya. Oh, jadi itu ya Pak di Di closing, interim itu ya? iya, di closing meetingnya Pak. Di closing Oh, meetingnya. Kalau interimnya kan kita masih sesama tim kita sendiri Pak. Masih sesama tim auditornya aja merumuskan temuannya tadi. Kalau yang ada mencak-mencaknya itu memang biasanya closing meeting sih ya. oh di closing Biasanya meeting. iya di Jadi closing meeting. interim itu bukan dengan pihak perusahaan, hanya kita aja. Iya, hanya kita Oh, aja siap. sesama tim auditor. Ya biasanya bisa Oh, begitu Pak. Yang ada yang nyangga, ada yang tidak setuju atau apa. Nah kita sama ya Pak menanggapi itunya juga dengan bijaksana juga. Jadi oh, kalau kalau si pelaku usahanya menanggapinya dengan cara melengkapi dengan dokumen sesuai yang kita minta, dokumen dengan sesuai standar SJPH-nya seperti itu, mensubmit dokumen perbaikannya langsung saat closing meeting. Nah, itu temuannya mungkin bisa kita terima ya Pak untuk close ya, untuk mensubmit bukti-bukti yang memang tadi saat audit mungkin apa miss atau apa, namun saat closingnya bisa langsung diperbaiki, langsung disubmit ke Bapak. Nah, itu bisa untuk dikurangi temuannya. Tapi kalau sanggahannya hanya kayak mencak-mencak atau marah-marah nggak jelas gitu aja tanpa submit bukti dokumen, bukti perbaikan, bukti penerapannya, ya nggak bisa kita kurangi temuannya. Seperti itu ya Pak, kita menanggapi sanggahan siap. atau apa. Kalau sanggahan dengan dokumen perbaikan, sanggahan dengan apa bukti-bukti yang bisa ditunjukkan langsung, nah itu bisa kita terima. Tapi kalau sanggahan marah-marah ya tetap tidak bisa kita tidak bisa kita hilangkan Terima. temuannya, seperti itu Pak. Iya, terima kasih Pak Agam. Iya, sama-sama Pak Adi. Oh ya, ini case tadinya, misalkan ini ya Bapak Ibu ya, ini buat auditor awal-awal. Kalau audit UMKM, misalkan ini dia waktu daftar dia 50, di pendaftaran sistemnya dia 50, tapi pas Bapak Ibu turun ke lapangan, ternyata dia produknya ada 75, ada 100, seperti itu jumlahnya, nggak sesuai dengan yang ada di sistem pendaftarannya. Nah, itu juga dicatat ya Bapak Ibu ya sebagai temuan, ya temuan di bagian produk. Cuma nanti karena ada penambahan produk itu, jadi otomatis ada penambahan biaya sertifikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dikomunikasikan dengan bagian
keuangannya di LPH. Karena kan ya jadwalnya tadi kita kan auditnya 50, terus tiba-tiba kok ketambahan produk banyak banget juga, itu menambahkan Mendes ya Bapak Ibu ya, ketambahan Mendes sehingga ya tadi dicatat temuannya dikoordinasikan dengan bagian keuangan atau bendahara LPH-nya. Kalau ada temuannya ada jumlah produknya tidak sesuai dengan yang ada di sistem. Terus ya ini SOP sama ya Bapak Ibu ya, SOP di SOP penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Kita baca dulu SOP-nya, kita bandingkan dengan regulasinya, regulasi tadi ya Kepkaban 20 tahun 2023-nya dia di untuk produk yang tidak sesuai kriteria halalnya dia dimusnahkan atau tidak, seperti itu, dimusnahkan atau tidak, atau dilakukan penanganan lainnya. Kalau tidak sesuai kriteria halal di downgrade atau ini di apa, direformulasi, di rework, nah itu ya tidak sesuai kriteria SJPH-nya itu. Nah, ini ada ini juga usap alat, ini swab testnya. Jadi eh, yang dilihat jangan hasil E. coli sama TPC-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk halal yang dilihat ini apa tadi, larutan swab testnya itu dia bebas najis atau sesuai dengan kriteria halal atau tidak, seperti itu ya. Jadi larutan swab testnya dia mengandung pepton atau tidak, atau dia hanya NaCl saja atau buffer fosfat saja, seperti itu. Jadi informasi pelarut swabnya juga harus ditelusuri aspek halalnya. Bu Dila silakan Bu Dila. Oh maaf, saya mau menanyakan yang tadi mengenai penambahan jenis, bukan jenis, Penambahan produk jumlah ya Bu. produk. Itu ada batasannya tidak, Pak? Oke. Atau lebih ke eh, ketambahan waktu atau ketambahan pemeriksaannya? Iya, lebih ketambahan waktu sama pemeriksaannya juga, Bu. Oh Kalau gitu ya. batas penambahannya sebenarnya nggak ada, tidak ada aturan yang membahas itu. Hanya saya ya tadi, jadi apa? Waktu kita audit jadi lebih lama. Kemudian mungkin ada bahan lagi yang di luar daftar bahan, kita nyatetin lagi di checklist auditnya, seperti itu, Bu. Kalau yang kami pernah ada ketambahan itu mengenai jenis produk, kalau tidak salah, Pak. Oh, Itu ketambahan juga jenis produk, iya. Nah, itu juga bisa, Bu. Itu juga bisa, Bu, ketambahan jenis produk seperti itu. Cuma kan kok sekarang di si halalnya ketambahan jenis produk mesti ngulang lagi, Bu, registrasinya. iya, katanya mesti registrasi ulang, tapi karena kemarin sudah diaudit, jadi harus registrasi yang itu ngikut gitu. Kayaknya I- begitu, Pak. Yang kemarin kemarin cerita pernah pernah kejadian ya. Jadi dia itu ternyata bukan tipe makanan. Oh Ternyata ya. karena itu masuknya ke tea. Kalau yang satu kan dia flavor buat makanan. Terus Hmm. oh ini ternyata ini teh minuman gitu. Jadi dia bikin lagi tuh untuk jenis produk. Jadi SDPH dia bikin jenis lagi, terus dia mendaftarkan lagi gitu, Pak. Iya, kalau beda jenis produk harus diulang lagi, Bu. Benar. Oh, oke oke Harus oke. diulang lagi apanya? Ulang lagi itu ya di sistem si halalnya ya. Kalau udah auditnya sama tadi misahin manualnya lagi, misahin laporan auditnya juga, seperti itu. Iya sih kejadiannya kayak gitu kemarin. Jadi ketika mau audit baru ketahuan itu di lapangannya seperti itu, Pak. Jadi oh ini ternyata buat minuman gitu kan. Setelah mereka praktek gitu kan. Oh oh gimana masuknya? Nyaji ini gimana? Oh itu buat minuman. Oh jadi dipisah akhirnya gitu, Pak. Terus dia mendaftarkan lagi. Jadi yang makanan tetap jalan, yang ini dia daftar lagi dan Oh, audit lagi ternyata. iya, benar, audit lagi. Yang jumlah Iya, nggak perlu ya, nggak perlu iya kalau audit ya. iya kalau jumlah sih setahu saya nggak ada batasan sih Bu kalau di aturan BPJPH-nya ya. Cuma kalau kebijakan LPH mungkin bisa beda-beda. Oh iya, mungkin ketambahan karena waktunya ya, waktu auditnya
jauh lebih banyak kali ya Pak ya produk. Betul, betul. Bu. Tambahannya jadi lebih nambah Mendes, Bu. Oh, ya. Nambah Mendes. Iya, sama-sama Bu Dila ya sharing pengalamannya. Pak Dwi Subagio ada pertanyaan, Pak? Ada yang ingin dikonfirmasi mungkin? Ya, baik. Ini terkait dengan closing meeting tadi ya. Apa namanya? Kalau misal ini kan persoalan kerahasiaan juga. Nah, kalau di closing meeting itu ya mungkin terjadi perdebatan gitu kan. Nah, kemudian auditor itu kan punya data-data penelusuran gitu ya terkait bahan ataupun prosedur gitu ya. Nah, apakah ini sifatnya kepada siapa dokumen-dokumen ini bisa ditunjukkan gitu ketika terjadi ya apa namanya istilahnya komplain atau perdebatan gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau itu ya Pak, kalau ada komplain seperti itu ya Pak, komplain atau banding seperti itu ya Pak Subagio ya, yang saya masuk ini ke saya pemahaman saya. Iya Pak, tadi kalau misalkan ada komplain, ada banding seperti itu ya tadi kita persilahkan ya tadi ya untuk apa? Untuk komplain atau banding sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh LPH. Silakan Bapak Ibu mengajukan komplain atau banding ke email LPH kami seperti itu disertai dengan bukti komplain dan bandingnya seperti itu. Nanti akan setelah sekian hari kerja akan ditanggapi oleh komite keluhan dan banding yang ada di LPH kami seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Kalau ada keluhan dan banding dan juga SOP keluhan dan bandingnya juga tergantung dengan LPH-nya masing-masing juga. Seperti itu. Tapi tetap dilampirkan bukti keluhan dan bandingnya ke email LPH yang dituju. Ya, siap-siap. Oke, iya. Ini sudah jam 5 pas ya Bapak Ibu ya. Saya izin monitor. Mbak Elia, punten, sudah di jalan atau sudah di jalan, sudah di Zoom atau tidak? Sudah, Alhamdulillah. sudah di sini. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai ya Bapak Ibu ya unit tiganya. Tugas unit 3 saya pending karena hari ini sudah kebanyakan tugas seperti itu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat nanti Bapak Ibu saat menjadi auditor halal yang kompeten di lapangan nanti. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi saya serahkan ke Mbak Elia kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi